Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hengki Zulkarnain, NIM 215216 dan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan ini adalah mata kuliah Etika Komunikasi. Ya, langsung saja ya teman-teman, yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai etika komunikasi Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW ini merupakan suri tauladan yang baik dan patut dicontoh. Ya kan, yang mana Rasulullah ini merupakan manusia yang memang segala aspek ini harus kita contohkan, terutama dalam berkomunikasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika komunikasi Rasulullah SAW, yang mana Islam mengajarkan ilmu komunikasi dan etika dalam berkomunikasi melalui tauladan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi dalam beberapa riwayat dijelaskan ketika berkomunikasi selalu memperhatikan lawan bicaranya dan tidak pernah memotong pembicaraan orang lain selama pembicaraan itu tidak ada unsur maksiat dan tidak ada. Ya, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai etika komunikasi. Etika komunikasi adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku komunikasi manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi, etika komunikasi ini mencakup cara berbicara, menulis, mendengarkan dan merespon pesan secara sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Etika komunikasi juga melibatkan penghormatan terhadap hak individu dan kelompok dalam berkomunikasi, serta memperhatikan konteks budaya dan sosial yang berbeda-beda. Ya, di sini saya akan bahas konteks awal mengenai etika komunikasi Rasulullah SAW. Kan? Ya, di sini terdapat ada 6 poin yang harus kita bahas di sini, yaitu yang pertama kaulan sadidan, dan yang kedua adalah kaulan baligh, yang ketiga adalah kaulan ma'rufan, yang keempat adalah kaulan karimah, dan yang kelima adalah kaulan layyinan, dan yang keenam adalah kaulan maisyura. Ya, mungkin 6 poin ini akan kita bahas dengan teliti dan jelas. Ya, kita masuki poin pertama, yaitu kaulan sadidan, yakni perkataan yang benar. Kaulan sadidan ini berarti pembicaraan atau ucapan atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi atau materi, isi pesan maupun redaksi. Yang mana dalam Al-Quran sendiri menjelaskan kaulan sadidan ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka mengucapkan kaulan sadidan, perkataan yang benar. Jadi inti dari sini, kita sebagai umat Muhammad SAW ini kan mencontohkan tingkah beliau, yaitu mengucapkan kaulan sadidan, yakni perkataan yang benar. Ya, kita masuki poin yang kedua, yaitu kaulan baligh, yakni kata yang efektif dan tepat sasaran. Yang mana artinya kata baligh berarti tepat, lugas, pasti, dan jelas maknanya. Kaulan baligh artinya menggunakan kata-katanya efektif, tepat sasaran, komunikatif, dan mudah dimengerti, dan juga langsung ke pokok-pokok masalah atau to the point, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Yang mana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 63, yang mana artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka kaulan baligh, perkataan yang berbekas pada jiwa mereka, atau kata-kata yang efektif dan memang tepat sasarannya. Ya, masuki poin yang ketiga, yaitu kaulan ma'rufan, yakni perkataan yang baik.
Qaulan ma'rufan ini memiliki artian perkataan yang baik atau ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran atau tidak kasar, dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan orang lain. Qaulan ma'rufan juga bermakna pembicaraan bermanfaat dan menimbulkan kebaikan atau kemaslahatan. Dalam Al-Quran, dalam Quran surah An-Nisa ayat 5, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan ma'rufan atau kata-kata yang baik. Quran surah An-Nisa surah kelima. Jadi di sini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti beliau bahwasanya perkataan yang baik ini merupakan suatu hal etika dalam berkomunikasi. Kita dalam adalah insan yang tidak sempurna, tapi kita harus bisa contohkan beliau bahwasanya kita harus bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ini qaulan ma'ruf. Poin selanjutnya yaitu qaulan karimah atau perkataan yang mulia. Yang mana qaulan karimah adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Dalam ayat tersebut, perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan kedua orang tua. Kita dilarang membentak mereka dan atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati mereka. Dan juga perkataan yang mulia ini bukan sekedar berbicara dengan kedua orang tua. Kita sebagai insan atau manusia pasti bertemu dengan manusia yang lainnya. Berarti kita sebagai manusia harus berkomunikasi dengan perkataan yang mulia. Yang mana dalam Al-Quran ini dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pembelaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan kamu janganlah membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karimah, ucapan yang mulia. Quran surah Al-Isra ayat 23. Ya, poin selanjutnya yaitu qaulan layyina atau berbicara dengan lemah lembut. Qaulan layyina berarti pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramaian, sehingga dapat menyentuh hati siapapun mendengar. Yang mana dalam Quran surah At-Taha ayat 44, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Ayat di atas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun agar berbicara lemah lembut, tidak kasar kepada Tuhan. Qaulan layyina, hati komunikan orang yang diajak berkomunikasi akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi kita. Dan poin yang terakhir yaitu qaulan maisyura atau ucapan yang mudah dipahami. Qaulan maisyura bermakna ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti dan dipahami oleh komunikan. Makna lainnya adalah kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Yang mana dalam Quran surah Al-Isra ayat 28, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka qaulan maisyura, ucapan yang mudah dipahami. Ya, mungkin ya itulah beberapa poin yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan kali ini, yang mana poin-poin yang saya jelaskan tadi bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita manfaatkan dengan benar-benar porsinya. Jadi kita kalau sedang berkomunikasi harus bisa mengikuti atau mencontohkan Rasulullah SAW dalam berkomunikasi. Dan begitu juga kita sebagai komunikan, kita harus bisa mencontohkan Rasulullah SAW dalam menjadi komunikan yang baik. Yang mana kalau Rasulullah SAW dalam satu riwayat menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu sering banyak diamnya, ya. Rasulullah itu terkenal sering banyak diamnya, sehingga ketika sahabat sedang berbicara, Rasulullah diam memperhatikan apa yang dibicarakan oleh sahabat tadi. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.